Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peniko Ahmad dan Mufid Bandari dengan NIM 24115945. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan algoritma page replacement. Algoritma pergantian halaman atau bisa disebut algoritma page replacement sangat penting dalam sistem operasi yang menggunakan memori virtual, memutuskan halaman mana dalam memori yang harus ditukar saat halaman baru perlu dimuat. Algoritma ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan halaman yang terjadi ketika halaman yang diminta tidak ada dalam memori. Ada beberapa algoritma masing-masing dengan strateginya sendiri untuk memilih halaman yang akan diganti, seperti FIFO, Optimal, LRU, LFU, dan NRU. Oke, di sini saya akan menjelaskan first in first out. Atau saja 3. Ini dia langsung turun. Dan selanjutnya sini kosong ya. Ini X. Selanjutnya ada 2 ini masih, ini baru nih, baru keluar. Ini 3, sini 2. Ini kosong ya. Ini X. Selanjutnya 1 masuk. 3, 2, X, 2, 1. Nah, sini selesai X. Nah, sekarang di sini kita bertemu 3, kan sebelum 3 sudah, jadi dia kemarin atau tetap menjalankan yang sebelumnya 3, 2, 1. Nah, di sini statenya jadi V ya, jadi V. Oke, selanjutnya ada yang baru lagi 4. 4 baru nih, nanti kita harus masukkan mengeluarkan yang first, nanti 3 nih yang paling banyak nih. Oke, kita masukkan 4, ininya 2, 1, sini X. Oke, lanjut sini 1. Oke, berarti ini masuknya seperti ini ya. Oke. Selanjutnya 6, 4, 6, 1. Nah, karena ini baru, belum ada sebelumnya, dia mengeluarkan 2 karena 2 paling banyak, 6. Selanjutnya 2 masuk lagi, berarti dia mengeluarkan 1 harusnya. 4, 6, 4 masuk nih, karena sebelumnya sudah ada, kita tulis ulang saja. Nah, sebelumnya ini selanjutnya 3 masuk. 3 masuk karena sebelumnya belum ada yang paling banyak atau yang first, kita keluarkan. Selanjutnya ada 4. Selanjutnya ini 4 masuk. 3 paling banyak kan 6, berarti di sini 4 tuh pindah. Selanjutnya ada 2 karena masih sama, atau bisa pulang sebelumnya. 4, 2. Oke, 1 masuk, berarti ini paling banyak kan 2 nih, jadi dia 1, 4, 3. Selanjutnya 4 masuk lagi, berarti karena masih ada, kita tulis ulang saja. Oke, selanjutnya 5 berada nih, berarti kita mengeluarkan 3, 5, 4, 1. Selanjutnya ada 2 karena di sini 4 yang paling banyak, kita keluarkan 4, 2, 1.
Ini kan ada 1, ini tulis ulang aja, 3 1 2 5 2 1. Ini ada 3, jadi ada 3. Karena 3 belum ada, kita akan mengeluarkan 1. Di sini 5 5 2 3, 4 masuk. Karena di sini 5 paling banyak, kita tadi di bagian 5 jadi 4, 2 dan 3. Ini kita tulis apa namanya, X P, ini X, partnya P, ini X, X, P, X, X. Oke, untuk nya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Untuk akhirnya dia ada 1 2 3 4 5 6. Ini di dalam bentuk perbandingan ya, tapi 6/19. Oke, berarti seperti itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Saya Muhammad Adi Maulana dengan NIM 24115975 akan menjelaskan tentang LRU dan LFU. LRU atau Least Recently Used menggunakan konsep utama mengganti halaman yang paling lama tidak digunakan. Dia menggunakan prinsip halaman yang baru saja digunakan kemungkinan akan digunakan kembali. Cara kerjanya yaitu setiap kali halaman diakses, maka halaman akan menandai waktunya atau timestamp. Saat butuh mengganti halaman, maka halaman dengan timestamp tertua yang akan diganti dengan halaman yang baru. Implementasi umumnya adalah stack linked list, halaman terbaru di depan, dan counter mencatat waktu akses terakhir. Contoh LRU yang pertama, kita lihat menggunakan page yang akan dimasukkan adalah 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3. Kita memiliki 3 frame. Langkah pertama, kita akan memasukkan page nomor 7. Karena ketiga frame ini kosong, maka kita masukkan saja langsung page nomor 7-nya. Saat memasukkan page nomor 0 dan juga 1, itu sama. Karena frame 2 dan frame 3 kosong, maka langsung kita masukkan saja. Saat kita hendak memasukkan page nomor 2, kita lihat bahwa frame 1, 2, dan 3 itu penuh. Maka kita lihat dulu menggunakan konsepnya tadi. Mengganti halaman dengan timestamp tertua. Di sini, karena timestamp tertua yang kita miliki yaitu pada frame 1 atau 7, maka kita ganti 7 dengan 2. Jadi, kita memiliki frame 1 dengan isi kosong, frame 2 1, dan frame 3 2. Nah, pada saat kita proses selanjutnya ingin memasukkan page 0, kita lihat ternyata frame 1 sudah memiliki isi 0. Jadi, karena itu kita tidak perlu mengganti page apapun. Maka, frame 1, 2, 3 isinya tetap sama. Nah, untuk page ketika ingin memasukkan page nomor 3, itu sama ketika kita ingin memasukkan page nomor 2 tadi. Kita lihat di sini frame-nya penuh semua, maka kita lihat mana frame yang paling jarang kita akses tadi. Kita lihat rupanya frame kedua itu atau page 1 itu jarang kita akses, maka kita ganti page 1 dengan page 3. Nah, pada ingin memasukkan page 0 lagi, itu sama seperti saat kita ingin memasukkan page 0 yang kedua. Karena page 0 sudah ada, maka tidak perlu ada yang harus diganti. Untuk proses 4,
Untuk proses yang ingin memasukkan page 4, 2, dan 3 itu sama saat kita ingin memasukkan page 3 dan juga page 2 tadi. Kita lihat mana page yang jarang diakses dan langsung kita ganti page itu. Saat ingin memasukkan page 4, page 2 itu adalah yang jarang kita akses. Maka kita masukkan page 4 untuk mengganti page 2. Sama dengan untuk page 2, page 3 itu jarang kita akses, kita ganti page 3 dengan page 2. Untuk page 3, kita ganti page 4 menggunakan dengan kita ganti page 2 dengan page 3. Total page fault untuk proses ini ada 8. Sekarang kita lanjut ke LFU atau Least Frequently Used. Konsep utama dari LFU adalah mengganti halaman yang paling jarang diakses. Berdasarkan prinsip, halaman yang jarang dipakai mungkin tidak dibutuhkan lagi. Cara kerjanya adalah setiap halaman menyimpan frekuensi penggunaan. Jika memori penuh, halaman dengan frekuensi terkecil akan diganti. Jika frekuensinya sama, maka kita akan menggunakan algoritma LRU sebagai tiebreaker-nya. Kita gunakan text input yang sama seperti LRU tadi. Kita lihat di sini ada nomor di dalam kurung. Itu adalah isi frekuensi dari page tersebut. Untuk saat memasukkan page 7, 0, dan 1, itu karena frame-nya kosong, maka langsung kita masukkan saja. Sampai pada page nomor 2, itu masih sama dengan LRU tadi. Karena frekuensinya sama semua, kita gunakan LRU sebagai tiebreaker. Karena page 7 jarang diakses, maka kita ganti page 7 dengan page 2. Kita lihat saat memasukkan page 0 itu berbeda. Karena page 0 sudah ada, kita tidak perlu menggantinya, namun kita tambahkan untuk isi frekuensinya. Dari frekuensinya yang pertama 1, sekarang menjadi 2. Saat ingin memasukkan page 3, kita lihat 1 dan 2 itu memiliki frekuensi yang sama. Maka kita gunakan LRU sebagai tiebreaker-nya. Kita ganti page 1 dengan page 3. Kita lihat di sini, saat ingin memasukkan 0 lagi, sama seperti tadi, karena 0 sudah ada, maka kita tidak perlu menggantinya, namun menambah isi frekuensinya. Yang tadi 2, sekarang menjadi 3. Untuk saat ingin memasukkan page 4 dan 2, itu sama seperti saat kita ingin saat proses LRU tadi. Yang berbeda adalah saat kita ingin memasukkan page 3. Di LRU, karena page 0 itu jarang diakses, kita ganti tadi page 0 menjadi 3. Jadi pada LRU akan menjadi 4, 2, 3. Namun pada LFU, karena frekuensi 0 itu paling banyak, kita akan mengganti salah satu dari page 4 atau 2. Kita gunakan LRU sebagai tiebreaker karena frekuensi mereka berdua sama. Kita lihat 4 itu jarang diakses, maka kita ganti 4 dengan page 3. Total page fault dari LFU ini sama juga dengan LRU tadi, yaitu 4. Saya Talah Bari Putra Pratama dengan NIM 24115929 akan menjelaskan tentang algoritma clock atau yang juga dikenal sebagai algoritma second chance. Algoritma ini merupakan pengembangan dari Vivo, namun dirancang lebih cerdas. Tujuan utamanya adalah memberikan halaman yang hendak diganti atau kesempatan kedua sebelum benar-benar dikeluarkan dari memori. Setiap halaman yang ada di memori akan memiliki sebuah bit referensi atau biasa disebut R-bit. Ketika sebuah halaman diakses, maka R-bitnya akan diset menjadi 1. Sistem kemudian akan memeriksa halaman-halaman ini secara melingkar, seperti jarum jam, sehingga dinamakan clock. Jika R-bitnya 0, maka halaman itu akan langsung diganti karena dianggap sudah lama tidak dipakai. Tapi jika R-bitnya 1, maka bit tersebut akan direset menjadi 0. Dan halaman itu diberi kesempatan kedua, artinya tidak langsung diganti, dan pointer bergerak ke halaman berikutnya. Dengan cara ini, sistem tetap bisa mempertahankan halaman yang masih sering digunakan, tanpa perlu mencatat waktu akses seperti pada algoritma LRU. Oleh karena itu, clock menjadi algoritma yang cukup efisien dan juga banyak digunakan dalam sistem operasi modern. Nah, sekarang mari kita bandingkan secara singkat keempat algoritma yang sudah dibahas. Pertama, algoritma Vivo atau first in first out.
Kelebihannya adalah sangat sederhana dan mudah diimplementasikan. Tapi kelemahannya, algoritma ini bisa mengalami anomali Biledi, yaitu kondisi di mana menambah jumlah frame justru meningkatkan jumlah page fault. Lalu ada algoritma LRU atau Least Recently Used. Kelebihannya adalah cukup efisien karena mengganti halaman yang paling lama tidak digunakan sehingga lebih tepat sasaran. Tapi kekurangannya adalah sulit diimplementasikan karena sistem harus selalu mencatat waktu terakhir setiap halaman digunakan. Selanjutnya algoritma optimal atau Biledi optimal algorithm. Ini adalah algoritma terbaik secara teori karena mengganti halaman yang tidak akan digunakan dalam waktu paling lama ke depan. Tapi kekurangannya jelas tidak realistis karena sistem ini tidak bisa memprediksi masa depan. Maka algoritma ini hanya digunakan sebagai pembanding atau referensi ideal. Terakhir algoritma clock. Yang tadi sudah saya jelaskan, kelebihannya adalah cukup efektif dan efisien, serta digunakan dalam praktik nyata karena menggunakan bit referensi bukan pelacakan waktu. Kekurangannya, algoritma ini sedikit lebih kompleks dibandingkan Vivo karena membutuhkan pointer dan manajemen bit referensi. Nah, kesimpulannya, sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa algoritma page replacement sangat penting dalam manajemen memori virtual, terutama saat terjadi page fault dan memori utama sudah penuh. Setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Vivo unggul karena kesederhanaannya, tapi bisa tidak efisien. LRU lebih akurat, tapi butuh pelacakan waktu. Optimal adalah teori terbaik, tapi tidak bisa diterapkan secara nyata. Clock menjadi pilihan realistis karena cukup efisien dan tidak terlalu sulit diimplementasikan. Dalam praktik, sistem operasi modern umumnya menggunakan varian dari LRU atau clock karena memberikan keseimbangan antara performa dan efisiensi implementasi. Jadi pemilihan algoritma yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan dan karakteristik sistem yang digunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.